tidak diakui oleh pihak perusahaan namanya PSP. Tanah kita itu di dalam HGU, hak guna usaha yang dikeluarkan tahun 94. Nah ini petakannya Pak. Itu HGU siapa yang keluarkan? BPN. Ini peta dari BPN? Ya, nah ini kita ngambil membuktikan bahwa tanah kita itu sebagian ada perusahaan lagi yang bebaskan di samping Enggak, tanah jangan kita. gini. Ini kalian dibawa kepada permainan mafia. Bapak duduk, jangan ikutin. Bapak ikutin versinya kita sesuai dengan undang-undang saja. Sudah terjadi. Iya. Wah, itu sengaja bikin panai. Abaikan aja karena ini udah terlanjur, Bapak ikutin saja. Tapi data ini yang paling penting. Untuk naik di balik. Bukan. Kalaupun dia menang, nggak ada urusan. Bisa laporan polisi nanti Pak. Nanti kalau suatu saat nanti Bapak bisa buktikan bahwa itu manipulasi dengan cara FKMDI tadi, walaupun dia menang, makin banyak yang terlibat, pengadilannya terlibat, semua terlibat. Jadi nggak usah khawatir, Bapak fokus di data saja. Data aja Pak. Iya, iya dah, udah kekunci. Jadi gini Pak, maaf saya potong sedikit Pak ya. Jadi yang mau kami bedah di sini semua data yang dari tahun 90 sampai sekarang ini loh Pak. Dan kebetulan saya punya pegang data yang dikeluarkan oleh orang BPN sebelum mereka pensiun. Dan sekarang mereka juga siap sama kita. Makanya ini mau saya bedah. Ini Pak yang sebenarnya. Jadi kalau kita cerita masalah mafia itu udah jelas kelihatan Pak. Jadi gini. Peta yang ada sama kita koordinatnya ada yang ngambil yang ini. Jadi begini Pak, ini bapak-bapak yang begini penting tapi tidak terlalu penting. Saya ulangin, karena ini peta orang lain yang bikin BPN. Walaupun dia ngaku itu dia bisa saja peta ini salah. Yang benar adalah historikal tadi kalian bangun dari nenek moyang itu tidak tergoyahkan. Kita harus hati-hati produk apapun yang dikeluarkan dari instansi yang lain yang tidak terverifikasi dengan warga. Ini saya ulangin ya. Nah, takut saya nanti dibawa-bawa kita. Iya kalau benar ini. Kalau nggak benar, Nggak orang BPN udah ngomong sejak kok sekarang. walaupun Bapak karena sama hitam. Yang penting sekarang data Bapak disiapkan sesuai dengan undang-undang aja dulu. Kita jangan kemana-mana. Kita kuatkan kompak warga, siapa dulu batasnya ini, semua dikumpulin semua. Bila perlu ada petanya, ada hitam di atas putihnya Pak. Itu yang paling penting. Ini penting, tapi ini tidak akan ada manfaatnya kalau data tadi yang Bapak yang melekat diri Bapak nggak ada. Jadi gini Pak, maaf saya potong lagi Pak ya. Jadi pada tahun ini kan ada surat nih loh Pak. Pada waktu gejolak ribut dulu Pak, ini Bapak Bupati ya, pemerintah membentuk tim, ini ada nomor suratnya, sehingga inilah tim ini ada berapa orang perintah ke lapangan untuk meng-cross check dan ngambil beberapa koordinat terhadap lahan yang digugat oleh masyarakat yang sudah ditanami dan digusur oleh perusahaan. Oke. Enggak, saya potong Pak. Saya potong, tolong dulu. Ya. Ini yang membuat jadi bahaya. Oke. Ini hanya memperkuat data Bapak yang saya suruh tadi. Adapun ini nggak ada guna kalau data Bapak yang nggak ada. Oke Pak paham? Iya, oke, tunggu dulu Pak. Ya. Karena kasus seperti Bapak ini ada di Kalimantan. Dia yakin orang BPN, dia yakin datanya Pak. Sehingga dia melupakan ini, dia patok kemarin sampai sekarang nggak selesai Pak. Karena ujung-ujungnya nanti Pak yang dibayar bukan berdasarkan ini. Ini hanya penguatan bahwa betul ini memperkuat datanya si A, si B, si C. Jadi data si A, si B, C ini tadi yang dikuatin dulu. Ini jangan dilihat dulu. Nah, saya pengen cerita dulu Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Ya. Tapi ini saya takut paham, nanti, paham. saya takut nanti bias Pak. Betul. Iya, takut bias. Ya. Kita di forum ini bagaimana setiap orang kepemilikannya valid dulu. Baru nanti surat perintah bupati, surat ini, surat itu. Kita memperkuat sesuai dengan ini benar ada surat bupati. Tapi kita bicara ini dulu Pak, jangan yang lain dulu. Dasarnya dulu Pak. Dasarnya dulu. Pak Budi pengen dasarnya. Ya, karena apa? Nanti kembalinya pun bukan berdasarkan ini, tapi berdasarkan pribadi-pribadi tadi. Ini kadang-kadang si korban ini terpengaruh sama ini dia lupa.
kepemilikannya diperkuat, dihantam lagi nanti dari samping, tidak berkesudahan. Dia ingat, mereka melakukan namanya buying time. Tahu buying time? Menunda waktu bisa puluhan tahun, berperkara berapa, dia tetap berusaha dengan cara begini. Ya, ini penting. Tapi nanti diambil garis-garisnya Pak, minta tolong. Oh si Pak Sarifudin, ini ada datanya di sini, kasih. Cuma gitu doang. Udah diperkuat dengan surat sama bupati, tanggal sekian. Itu digabungkan. Tapi ini jangan sentuh dulu sebelum ini selesai. Oke Pak, saya. Oke, lanjut. Oke, Pak. Jadi keluarga data ini setelah pada waktu pengecekan ke lapangan Pak ya. Dan kebetulan saya perwakilan daripada masyarakat pada waktu itu bersama tim dan DPR dulu. Sehingga pada waktu itu masyarakat tolong diambil koordinatnya. Oke, diambillah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ditulis di sini. 1 nama koordinat sekian, nama bapak ini. Oke? 2 terus sampai berapa ini? Namanya ada koordinat sekarang masih ada. Oke. Setelah di-plotting petahnya di sini Pak, koordinat ini nyatanya ini ada di luar. Makanya saya lapor ke DPR waktu itu. Di luar Hagi. Di luar Hagi perizinan ini Pak. Pak anggota DPR, Pak Bupati, setelah kami ambil koordinat ini Pak, tanah masyarakat ada berapa orang ini sudah digusur, sudah ditanami kok di luar Hagi. Padahal di luar HGU ya Pak? Betul. Tapi ikut digusur. Berapa luasnya Pak? Ratusan hektar Pak. Ratusan hektar. Saya waktu itu ngomong 3-400 lagi Pak. Itu anggota DPR Pak. Oke. Nah sekarang saya bawa Pak ini Pak data tanah. Belum seluruh saya Pak ya. Makanya saya hubungi ini Pak mana data-data yang di luar sini. Makanya cuma masyarakat pada umumnya punyanya segini loh Pak. Ada yang tahun lama, ada yang muda. Masyarakat umumnya nggak punya surat rata-rata. Jujur kalau punya saya sini nggak ada loh Pak. Punya saya ada di sini tapi nggak pernah digusur. Bahkan semuanya masih produktif punya kita. Tapi punya masyarakat yang ini yang jadi korban. Oke, ini yang di luar HGU, ini pun yang dalam HGU termasuk ini yang jadi korban, termasuk ini rumahnya dalam HGU juga. Oke. Itu sebenarnya. Kesimpulannya Pak Ya. simpel, bahwa mereka mengambil di luar HGU. Betul. Itu aja kan simpel. Ya. Nah, untuk kembali ke situ kan harus kembali data lagi. Betul. Setelah data ini sudah selesai nanti dibikin titik koordinatnya, mana HGU umum, Ya. bikin pemetaan. Berarti kau udah ngambil dari dulu, kau hanya tipu-tipu aja ke pengadilan ke apa, berarti kau mafia tanah, selesai. Ya. Tapi kalau kalian gak selesai bukti kepemilikan tadi sampai valid, terus nanti setelah udah selesai ini nanti semua, yang ini tahun 2007, nanti dilakukan pemetaan koordinat. Ternyata koordinat lain itu tidak masuk, diambil itu udah pidana nih. Boleh aja dia menang pengadilan. Pak Budi, mohon maaf tadi kan Bapak. Iya kan? Siapa namanya Pak? Pak Ismet. Pak Asmet ya. Pak Ahmed tadi kan bilang rata-rata masyarakat tidak punya surat gitu Pak. Tapi kan tercatat ya Pak Budi, biasa di kelurahan. Ya. Nah itu mungkin penting Mas Pak Budi diingatkan dulu bahwa ini digarap siapa. Iya, udah tadi diajarin. Oke. Setiap yang nggak punya surat, ya dulu diambil dari mana? Dibikin aja. Dibikin pernyataan di notaris, di apa, disaksikan desa. Walaupun kalau desa baru. Iya, kalau udah desa baru, Bisa dibikin. dia mengakuin, dia mengetahui, dan dia tahu memang itu dari dulu. Nanti dibikin namanya surat domisili. Betul, memang kalau mengikut desa yang dulu, ya udah meninggal semua kan. Tapi selama saya jadi kepala desa, betul sih ini adalah pemilik tanah yang dia dapat dari orang tuanya. Dapat dari siapa? Nah, dan nanti yang menandatangani itu dia sama tetangganya, Iya. yang batas itu semua. Iya. Nah, sudah. Izin Pak ya, saya kan beli tanah tuh ya, nggak tembak sih, tapi udah ada bangunannya, satu kapling. Itu surat itu emang kalau ditarik lagi mundur itu lengkap Pak. Bahkan lebih tua itu daripada sertifikat itu tadi. Tapi tetap aja kami tetap di pressure. Oh iya, itu nanti itu jangan pikirin dulu. Yang penting kita bicara surat itu udah bagus. Udah ada Aku akan kan aja kumpulin lagi. Kalau pressure itu tidak bisa diselesaikan FNTI, yang bisa aja kalian. Nah, FNTI menjadi data. Kira-kira Pak syaratnya buat kami ini supaya pressure itu Oh, apa pressure gimana? lagi.
kita bukan dukun. Sarannya. Jadi ini yang Pak Budi kan udah sampaikan, Iya, jadi Bapak itu ditiralkan gitu lah. kan ada presentasi tadi, ilmu tadi itu aja ngomong. Tapi selalu nggak dianggap Pak. Ya, ya memang ya kalau dianggap berarti dia bukan prapasana. Ya, gimana sih? Kalau dianggap bukan prapasana. Takutnya begini maksud mereka ini. Mereka ini sudah ketakutan. Ya, ini menurut mereka ini sudah sah milik mereka. Sudah ada bangunan rumah sudah ditungguin bertahun-tahun. Makan surat juga. Kan gitu ya Pak. Ini punya siapa Sadikin ya? Iya. Itu Ini Pak, sudah dipanggil Pak, sudah dikasih peringatan oleh perusahaan. Kalau ini enggak diindahkan akan dibawa ke kasus pengadilan. Jangan, gini aja. Kalau ini nanti sudah dibawa ke pengadilan, Pak, Tidak hadir, kalau itu nggak mau hadir negara. akan ada sanksi. Pak Budi, juga. Eksekusi. maksudnya kawan-kawan ini dari daerah biar mereka nggak kena cuman apa contohnya tadi diviralkan, tapi mungkin Oh, enggak. maksud Pak Budi, Jadi gini. datanya diperkuat dulu Pak. Ini mereka ini nggak terancam Pak Budi. Oke, Jadi nih ini- data mereka gini loh, jadi diduluin. Jangan, data kalian tidak boleh diambil sedikit pun. Oke? Dia tidak bakal bisa menggusur kalian. Laporkan nanti polisi. Setelah data ini lengkap, nggak mungkin bisa. Enggak, Diam kalau aja. mereka tuh Pak Budi sebentar datang ke sini tuh dalam keadaan ketakutan. Nah, Bentar ya. saya tahu, Pak. Tunggu dulu bentar, biar didengar dulu mereka Pak Budi. Karena ketakutan itu Pak Budi datang ke sini minta perlindungan. Pak Budi udah bilang kita harus bersama-sama. Itu kan kira-kira ya Pak. Nah makanya kalau Pak Budi tadi bapak-bapak menyampaikan kalau nggak hati-hati datanya tidak lengkap, itu pengadilan segala macam jadi jalan. Kalau tidak dilengkapi. Nah tetapi di satu sisi Pak Budi belum bilang nanti kan bapak-bapak pulang jangan sampai karena ada keputusan pengadilan bapak sudah ditakut-takuti diusir kan Pak Budi nggak ada di sana. Saya nggak ada di sana kan, bapak terusir kan. Nah itu nanti diskusinya belakangan. Tetapi hari ini perdalam dulu, pahami dulu apa yang Pak Budi tadi sampaikan. Oh iya, sudah oke, makasih. Benar. Gitu loh, karena kalau yang Pak Budi tadi sampaikan tidak dipahami, datanya tidak lengkap, Bapak berpegang kepada yang tadi saja, itu akan digusur kan gitu Pak Budi. Ya. Nah itu nanti belakangan diskusinya gimana kita bertarung belakangan. Sekarang pahami dulu itu. Ya, jadi gini, kita itu nanti kalau data kalian kuat seperti yang saya katakan tadi, itu dasar kita untuk melangkah. Jangan kita ributkan dulu yang sana gitu. Nanti Iya. mungkin Pak Agus, itu Pak Agus ahlinya. Saya hanya fokus bagaimana Iya. kita punya dasar untuk bertarung. Ini untuk secara global. Pak. Iya. Ya. Contohnya tadi Bapak punya urutan Iya, itu ada, kan? iya, Bapak punya tuh. Itu disusun serapi mungkin masuk Jadi sudah. jadi tahapannya menurut Pak Budi, apapun permasalahannya, kronologikan sudah. Iya. Ya. Nenek moyang sebelum merdeka itu kan sudah ada di situ. Iya. Nah, tapi terputus ya. Iya. Iya. Dari nenek, dari puyang, nenek, bapak, anak dan seterusnya. Ini diperkuat dengan secara tersurat. Iya, Keterangan betul. tertulis ada misalnya. Iya. Bin apa bin apa. Perjuangan-perjuangan tahapan yang selama ini itu untuk memperkuat. Tapi kalau dengan kita bawa data yang ada, tidak didukung dengan data awal, aja Pak, Nggak ada guna. nggak ada guna. Setuju. Nah. Jadi inilah yang harus kita data Iya. yang ada. Ya, betul. Ini tidak akan berguna sama sekali kalau ini tidak ada. Betul. Nah, jadi makanya begini Pak, saya nyambung sama Pak Agus Iya. ya. Jadi sebenarnya itu udah insya Allah udah paham Pak. Sedikit Iya. banyak walaupun nggak 100% tadi nanti mungkin 2-3 jam ya kan nambah lagi Pak. Iya, iya, iya. Makanya terus berbeda. Tenang. Ya. Saya minta lagi tadi kopian apa yang Bapak Oke. Ya. Oke. Ya, Jadi buat kami. oke, kita bicara ini dulu ya. Sekarang. Karena memang Iya. saya ketua hanya fokus Nanti secara hukum. cara berantem Siap. sama saya. Cara berantem Sama betul. saya. Berantem sama Kang Cara Agus berantem sama tadi. saya. Paling nggak buat Ah. mereka nggak ngancam dulu Bapak sekarang bisa lah kita tahu caranya. Jadi tolong nanti itu Bapak udah benar. Ya. Nanti tolong dibantu teman-teman. Siap. Turun temurun disiapin diam-diam. Tidak boleh ribut. Ya. Tidak boleh mereka tahu. Iya. Ya. Diam-diam. Iya. Tidak boleh frontal. Teknisnya. Nah, teknisnya gampang. Oh gini gusur dia, besok surat pengadilan ya. Dan makin banyak dia melakukan intimidasi ke kalian, makin banyak dokumen untuk menangkap dia lagi. Nah, jadi dokumennya dikumpulin kata Pak Budi tadi. Ya. Lanjut Pak Budi. Izin ya.
Kayak kalau saya kan 1 sekali 2 kali udah dipanggil ya, saya temuin terpaksa kan, karena itu tadi ya, berkas yang saya punya pun fotokopinya saya kasih itu bukti kalau saya tuh ada dasar di situ bangun ya. Nah kalau saya emang udah dipesan sama dia, itu nggak bakal kamu itu dipanggil lagi, tapi bakal ada pertemuan lagi katanya. Nah temen saya ini kan saya kan secara nggak langsung beli dari dia ini waris dari orang tua. Nah dia ini udah 1, 2, 3 kali dipanggil. Mungkin yang ketiga ini dipanggil mungkin ke pengadilan. Biasa, jadi nggak apa-apa. Nanti bikin pernyataan seperti yang tadi bahwa orang tuanya berapa bersaudara? 6-6-nya buat pengakuan ke notaris bahwa betul dijual ke dia. Itu saja. Ada surat jual beli. Jangan ada. Penguatan ya. Nanti kalau dipanggil ke sana, Pak itu udah dijual, saya tidak punya urusan. Oh kamu digugat karena kamu tidak menjual, bukan punya hak. Bilang nggak ada urusan. Udah saya jual. Memang itu permainan mafia tanah. Dia mencuri untuk melegalisasi pencurian itu lewat pengadilan. Ini harus pahami ya. Ya, pencurian itu untuk melegalisasi pencurian itu lewat pengadilan. Kita paham kan? Betul. Ya. Jadi jangan pengadilan gini karena kalian tidak terbiasa, langsung enggak. Biasa aja. Yang ada di benak kalian cuma satu, selagi aku tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan penipuan, jangan ambil pusing. Tidak kan? Biarpun itu diseret ke pengadilan. Oh, ke apa pun enggak. Orang kamu juga punya salah apa-apa kok. Jalanin aja. Pak Bapak ditakut-takutin jangan takut, jangan kamu nakut-nakutin Pak. Tapi kalau Bapak ditakut-takutin, kalian mafia. Kenapa mafia? Aku nggak ada urusan sama kalian, gue nggak kenal, tahu-tahu kalian juga begini-begini. Itu mafia, itu anti Pancasila, pengkhianat NKRI, Pecah belah bangsa. pemecah belah bangsa, langsung. Ya. Tapi sebenarnya kalau di tempat rumah saya ini Pak, emang fakta itu udah terlalu jelas banget di mata. Di situ udah banyak bangunan, di situ jalur listrik, lem besar, air pump juga besar. Siapa yang nggak minat? Nah makanya ini PT-nya PT apa namanya? SP. Nanti kalian harus ambil aktenya. Sertifikat. Akte PT-nya. Itu ke Menkumham. Nanti Pak Yanes tadi mana ya? Telepon sama orang Surabaya Pak. Jadi itu nanti setelah data kuat bagus, baru kemudian kita datang lagi ke Jakarta. Itu kan totalnya 6.000 hektar ya? 6 sekian. 6 hektar. Kalau itu Ambil di mana itu tadi Pak? Menkumham. Jadi kalau ada nanti itu kan berapa harga per hektar tanah? Selain negosiasi Pak, tidak pasti itu. Enggak pasti. Enggak, iya nilainya rata. Ya, Ya daerah mana ini? Yang Kalau daerah 6.000 hektar itu rata-rata paling murah berapa per hektar? Ada 50 juta. Hektar. Diancamnya dengan angka 50 juta dengan bayar perohiman. 50 juta. 5 kali 6 berapa? 300 miliar. Bisa kita melaporkan ke Mabes Polri. Nanti kita rame-rame melaporkan ke Mabes Polri. Tapi kita bisa membuktikan dia ngambil di luar HGU. Di luar HGU berapa? HGU-nya berapa totalnya? HGU-nya 6934,5. Petahnya ada. 6935. Mungkin yang dikuasai bisa 7.000 kan? Intinya kan gitu. Ya kan ya. Bisa lebih. Lebih. Oke. Udah paham. Ini terjadi bukan di tempat Bapak di Kalimantan di mana-mana gitu. HGU-nya 5.000 diambil 10.000 benar kan? Oke. Nah, itu udah biasa. Tapi by data nanti adu data ketahuan. Nanti kalau dia bilang, oh kami bikin surat resmi. Kalau kau mau bayar aku berapa, bikin resmi. Apa dasarnya? HGU. Karena surat itu kita butuh. Begitu nanti surat itu ada, terbukti HGU-nya. Karena kan ditulis, karena masuk dalam HGU ini kami bayar rohim. Begitu ternyata tanah kalian bukan di atas itu, ada suratnya. Pidana nggak nih? Pidana.
bilang sama dia, kau jangan ngomong sama aku, bikin surat resmi mana? Apa dasarnya kau? Itu kalau yang di luar, Pak. Nah, Tapi ini yang di dalam jadi kita maksudnya. Kalau yang di dalam HGU, Ya, yang di dalam. nggak apa-apa, nggak masalah. Kita harus membuktikan bahwa dia mengakui masuk dalam HGU tertulis, masuk pula di HGU, tapi dia tidak pernah bayar. nah ya. Itu lebih parah. Kenapa? HGU udah dikeluarkan, tapi dia sekarang bayarnya. Padahal untuk syarat HGU dibikin, dibayar dulu baru dia keluarkan HGU. BPN-nya juga kena. Ya, jadi gini. Kalau yang gitu-gitu maju mundur, kalau kita semangat, itu maju mundur dia kena semua kok. Nanti bahas itu Pak, yang itu Pak. Hah? Yang disampaikan Bapak itu nanti kita bahas. Iya. Ya? Itu yang perlu kami itu. Oke, jadi gini, udah, betul kan? Jadi sekarang apa yang kau takutin? Jadi Pak Budi dengan katanya ingin bilang warga Muara Enim siap adu data secara terbuka. Ya, nanti bikin adu data, pengkhianat. Bangsa. Tulis, setiap rumah bikin spanduk. Jadi gini Pak, Ya, jadi jadi- istilahnya begini, kita bukan nggak berani bertarung, tapi sementara ini nih, mereka ini berani bertarung loh Pak, cuman untuk bertahan. Kenapa? Karena udah ada surat ini loh Pak. Oh, paham Pak. Makanya mereka ini gimana cara kami ini? Kita Ayo takutin. Jadi gini, sambil bertahan ini loh Pak. gini, Semuanya gini. Pak di Jakarta dulu seperti itu Pak. Semuanya akan diseret ke pengadilan. Saya ulangi, makin ada suratnya, makin menang tuh ya. Kalau nggak ada surat, itu yang bahaya. Ada suratnya, tuh pegangin aja. Nah, saya simpan itu. Iya, Nah, semua. nanti Bapak kopi kasih ke saya. Scan. Ada saya. Ada. Jadi nanti gitu. Nanti Jadi saya posting di Twitter dulu. ya. Jadi jangan khawatir. Makin bikin dia surat, makin kejebak dia. Itu nakura mafia. Nakut-nakut kita ya. Sana yang punya kami tadi Pak. Jadi apapun ya, ini masalah mindset. Karena kalian nggak tahu ilmunya. Oh begitu ada surat, udah takut. Padahal begitu ada surat, jebak dia. Kalau nggak ada surat, nggak ngakui dia penipu, nggak ngakui dia mafia kan? Sekarang kalau nggak ada surat, Bapak mau bilang apa? Nggak bisa Bapak laporin. Dengan ada suratnya Bapak bilang, ya Allah, alhamdulillah. Kebuka lagi satu gitu. Marilah kita takut Tuhan, udah jam 12. Ya, Salat dulu.